Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, baik, segar seperti biasa. Terima kasih, Pak, atas kesediaannya untuk saya wawancarai terkait dengan tugas saya di modul 3.1, Pak. Ya, Pak, saya mulai langsung saja, Pak. iya, ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Itu kan melihat dari kondisi di lapangan tergantung kasus yang muncul. Tentu kita memilah mana kasus yang perlu diselesaikan secepatnya dan mana yang bisa ditunda, dan mungkin beberapa hal terkait dengan dilema etika dan rujukan moral tergantung dari kasus yang muncul. Menurut Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada kasus seperti itu, tentu kita telah analisis dulu apa dampaknya terhadap pengambilan keputusan. Walaupun kedua-duanya benar, tentu kita mengambil keputusan pada hal yang risikonya paling kecil. Nah, begitu. Dibanding dengan telaah beberapa sumber dan pendekatan yang ada, sehingga pengambilan keputusan itu lebih bermakna dan berpihak kepada murid. Baik, Pak, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Tentu sebagai, menurut pengalaman saya itu ada memang langkah awal. Untuk yang pertama itu kita akan lihat dulu seperti apa kasusnya, ya. Kemudian lihat siapa-siapa yang terlibat di dalam persoalan itu, lalu kita telaah berikutnya apa dampaknya terhadap sekolah dan hal lain, sehingga betul-betul kita mengambil keputusan yang bermakna dan memberikan nuansa yang lebih baik kepada warga sekolah terhadap pengambilan keputusan itu. Pak, apa tantangan yang Bapak hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Biasanya tantangannya itu kan biasanya sebuah keputusan memiliki nilai kebenaran yang sama. Tentu ada golongan, ada hal yang kecewa. Nah, itu ada orang yang tidak puas. Itu tantangannya, sehingga biasa kita sedikit berselisih paham, tetapi kita akan berikan pemahaman bahwa kita harus mengambil keputusan satu di antara. Iya, betul. Apakah dalam pengambilan keputusan Bapak memiliki jadwal tertentu, atau jika terjadi suatu permasalahan langsung menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Selama ini tidak ada prosedur dan tidak ada waktu ditentukan, tergantung kasusnya. Jadi kalau memang kasusnya sangat mendesak, maka tentu kita putuskan pada saat itu. Tapi ketika kasusnya tidak terlalu mendesak dan mungkin memerlukan beberapa masukan, maka saya undurkan beberapa waktu untuk mendapat masukan dari hal yang bisa memberikan pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi fleksibel ya, iya. Pak, waktunya. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Yang sangat membantu saya adalah tingginya kebersamaan teman-teman di sekolah, kemudian saling memberikan pemahaman kepada kita semua, sehingga dalam mengambil suatu keputusan tentu tidak semua bisa dipenuhi, pasti ada yang tidak dipenuhi, tapi dengan kebersamaan itulah Pak mempermudah, dan nilai kekeluargaan kita di sini kan sudah luar biasa baiknya. Iya, Pak. Yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil atau pengalaman yang Bapak ambil dari dilema etika, keputusan dilema etika?
Jadi pengalaman yang saya hadapi adalah ternyata dalam pengambilan keputusan kita lebih dewasa menghadapi persoalan dan bisa saling memberi kepada beberapa pihak yang terlibat, saling memberi pesan, memberi saran bahwa hal seperti itu diambil keputusan dan mengambil risiko masing-masing apapun itu, kita bertanggung jawabkan secara baik. Itu kan. Makasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertugas ya. Semoga sukses menjalankan Siap Pak. calon guru penggerak sampai akhir. Insya Allah Sip. siap. Oke, selamat.